Apakah bisa praktek sadar nafas, zikir nafas tanpa mempunyai guru? Apakah bisa praktek sadar nafas, zikir nafas tanpa mempunyai guru? Bisa, Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang praktek zikir nafas, sadar nafas, tidak mempunyai guru pembimbing secara berdohir, itu tetap bisa mempraktekannya. Cuman ketika Bapak Ibu tidak mempunyai guru pembimbing secara berdohir, paling-paling Bapak Ibu nanti akan semakin lama dalam prosesnya, lama dalam kebingungannya. Kenapa lama dalam kebingungan? Iya, karena praktek zikir nafas, sadar nafas itu kan biasanya banyak sekali sensasi, banyak sekali pengalaman-pengalaman kerohanian. Ketika Bapak Ibu tidak punya guru berdohir, Bapak Ibu kesusahan untuk mencari yang sefrekuensi untuk sharing dan tuker kawero. Tapi kalau Bapak Ibu mempunyai guru pembimbing, Bapak Ibu mengalami ini, mengalami itu dalam alam kerohanian, Bapak Ibu bisa bercerita, bukan bertanya nggih. Karena pejalan sejati itu tidak akan pernah mempertanyakan ini maknanya apa, saya mengalami ini maksudnya apa, tidak. Jadi ketika Bapak Ibu mempunyai guru pembimbing yang secara berdohir, Bapak Ibu menceritakan pengalaman-pengalaman kerohaniannya, hanya menceritakan saja. Lah nanti sang gurunya kan akan, oh ini udah lanjutkan, oh coba koreksi lagi, gitu Bapak Ibu. Karena pejalan sejati itu tidak akan pernah bertanya dalam makna, mengalami ini maknanya apa. Kalau masih bertanya dan Bapak Ibu mendapatkan jawaban dari luar diri, itu tandanya itu belum kesejatian, itu masih pencerahan yang didapatkan dari luar diri. Karena pengalaman atau perjalanan sejati itu pasti akan terpahamkan dari dalam diri, bisa jadi dari luar diri tapi tanpa bertanya kepada yang di luar diri, disuguhkan gitu loh, disuguhkan oleh yang di luar diri tanpa mempertanyakan keluar diri. Jadi apakah bisa? Bisa, cuman ya itu tadi, di saat tidak mempunyai guru pembimbing secara berdohir, akan semakin lama dalam kebingungan, kadang ya ketakutan, kadang muter-muter nggak jelas dan sebagainya. Dan di saat Bapak Ibu berjalan ke suatu tempat yang Bapak Ibu belum pernah berjalan ke sana, itu kan ya rawan tersesat dalam perjalanannya, seperti melihat bayangan dikiranya cahaya sejati, melihat sensasi-sensasi bisa melekat kepada sensasi-sensasi tersebut sehingga terjebak dalam sensasi-sensasi. Bukannya egonya semakin turun, justru tanpa disadari menyuapi ego secara lembut sehingga keakuan dan pengakuan merasa paling benar sendiri, merasa paling pintar, merasa orang pilihan dan sebagainya. Itu pun masih ego Bapak Ibu, itu masih jebakan-jebakan spiritual yang sangat lembut. Ya karena berjalan sendiri, tidak sedikit orang yang berjalan sendiri itu terjebak dalam keakuan ego, cahaya bayangan dikira cahaya yang sejati, sehingga nanti ketika melihat sensasi-sensasi, ternyata sensasi-sensasi yang ada di alam bawah sadar itu adalah pengalaman dari rekam memori cerita yang pernah Bapak Ibu dengar, atau film atau kisah-kisah yang pernah Bapak Ibu baca, itu bisa muncul di alam bawah sadar. Lah kalau nggak punya pembimbing, lah yang mau mengkoreksi siapa, yang mau mengarahkan siapa? Tapi kalau punya pembimbing kan nanti diarahkan. Tapi intinya ya bisa Bapak Ibu, belajar jati diri, zikir nafas, sadar nafas tanpa mempunyai pembimbing itu bisa. Cuman itu tadi,
Ketika Bapak Ibu melihat sensasi apapun di alam bawah sadar sana, udah nggak usah bereaksi dalam pikirannya, cukup disaksikan saja. Karena di saat Bapak Ibu bereaksi di alam bawah sadar, ini apa ya, maknanya apa ya, kira-kira apa ya, itu justru bisa menjebak kita atau Bapak Ibu di alam sensasi. Mau melihat cahaya, mau melihat sosok, mau melihat apapun, cukup sadari itu pengalaman batin dan itu hanya sensasi-sensasi yang ada di alam bawah sadar. Nggak usah kepo, udah lanjutkan saja. Yang mungkin saat ini tidak mempunyai guru berdohir, udah lanjutkan saja zikir nafasnya, sadar nafasnya. Cuman di saat melihat sensasi di alam bawah sadar, cukup menjadi penyaksi, nggak usah takut, lanjutkan saja. Dan sadar nafas atau zikir nafas itu berhasil adalah ketika di alam nyata kehidupan sehari-hari, rasa Bapak Ibu yang tadinya pemarah menjadi lebih sabar, yang tadinya itu gelisah, sedih, khawatir dan sebagainya lebih tenang dan sebagainya. Itu tanda zikir nafas, sadar nafas Bapak Ibu ada pertumbuhan, jadi sukses dan tidaknya zikir nafasnya itu bukan seberapa banyak sensasi, bukan seberapa banyak cahaya yang dijumpai, tapi di alam kehidupan nyatanya Bapak Ibu ada perubahan atau tidak, secara pola pikir, secara rasa dan sebagainya. Lanjutkan saja, bisa, intinya bisa. Tidak mempunyai guru berdohir itu bisa, cuman lebih berhati-hati lagi. Apapun yang hadir cukup menjadi penyaksi, dan untuk menjadi patokan adalah rasa tenang dalam kenyataan. Semakin rutin, semakin rajin sadar nafas, zikir nafas, di alam nyatanya itu tenang atau tidak, selalu sadar hidup atau tidak. Kalau rajin zikir, rajin sadar nafas, tapi di alam nyatanya itu malah merasa paling benar sendiri, merasa paling pintar sendiri, mencari pengakuan dan sebagainya, ayo diperbaiki lagi. Dan jangan menggunakan pemokusan. Sadar nafas atau zikir nafas itu bukan dengan fokus, tapi dengan hadir di setiap bacaan, di setiap rasa tarikan dan hembusan nafas, bukan dengan pemokusan. Karena kalau dengan pemokusan, justru egonya itu akan semakin besar tanpa disadari. Dengan pemokusan itu akan tegang, akan sepaneng. Dengan kesadaran, sadar nafas, zikir nafas, hadir, merasakan setiap bacaannya, menyadari dan merasakan di sebalik bacaan ada getaran-getaran ilahi yang mengalir, di sebalik merasakan nafas ada energi ilahi yang mengalir, membersihkan jiwa raga kita ini dan sebagainya, membersihkan hati dan sebagainya. Maka itu akan membuat rileks di alam nyata kita ini. Jadi beda Bapak Ibu antara sadar nafas dan fokus ke nafas, zikir nafas dan zikir fokus ke nafas, itu beda getaran energinya. Udah praktekkan saja dan bedakan sendiri perbedaannya antara sadar nafas dan fokus ke nafas, antara menggunakan pemokusan dan menggunakan kesadaran. Pemokusan itu akan tegang, kesadaran itu akan rileks, nyaman, tenang. Oke Bapak Ibu, intinya pesan saya adalah ketika Bapak Ibu praktek tidak mempunyai guru berdohir, maka sensasi apapun cukup menjadi penyaksi. Nggak usah takut, nggak usah bingung. Mengalami sensasi di waktu meditasinya atau sadar nafasnya, udah selesai meditasi sadar nafas, udah nggak usah dipikirkan. Anggap aja itu berlalu, dah gitu aja. Yang penting praktek. Nanti Bapak Ibu akan paham sendiri, akan merasakan sendiri mana bedanya sadar nafas, mana bedanya antara sadar nafas dan fokus ke nafas, mana bedanya Bapak Ibu mengikuti ego atau Bapak Ibu menggunakan kesadaran. Intinya praktek, teruslah praktek.